Sekarang kita sudah bersama dengan praktisi lie detector Handoko Gani. Selamat petang Mas Handoko. Selamat petang, Mbak Putri. Mas Handoko, sebenarnya bagaimana keakuratan pendeteksi kebohongan untuk menentukan seseorang ini jujur atau bohong? Itu bisa sampai 95%, 97% tergantung dari kondisi situasinya. Termasuk kondisi, situasi, pertanyaannya seperti apa yang ditanyakan? Betul, banyak hal yang mempengaruhi. Satu, pasti dari si examinernya sendiri, Certified Polygraph Examiner, kemudian dari examining-nya, yaitu dalam hal ini mungkin Bang Sambo, kemudian dari lingkungan, ruangan tempat dilakukannya, kemudian dari pertanyaannya juga bisa. Jadi itu semua mempengaruhi. Oke, kita ke lingkungan dulu. Lingkungan apa yang paling mempengaruhi seseorang? Yang pasti ruangnya itu betul-betul harus steril, ya, dilakukan pemeriksaan seluruh tubuh, sehingga tidak ada upaya-upaya untuk bisa mengaburkan hasil tes poligraf. Ya, contoh misalnya yang bisa dilakukan di dalam sepatu mungkin dimasukkan sesuatu sehingga misalnya paku atau jarum atau apa yang bisa membuat fokus dari eksamini itu jadi berubah. Oke, kalau lingkungan apakah juga termasuk ketika yang memeriksa misalnya ada pangkat yang lebih tinggi atau mungkin lebih rendah daripada Irjen Verdi Samboka, itu termasuk juga nggak, Mas? Ya, bisa berpengaruh ya. Artinya kita juga harus melihat dari sini siapa pemeriksanya, siapa yang diperiksa, kemudian objektivitasnya gimana. Kalau kompetensi saya yakin semua pemeriksa graf itu sudah certified, globally certified, jadi pasti akan sangat kompeten ya. Tetapi unsur subjektivitasnya ini yang betul-betul harus dijaga. Oke, kemudian kita bergeser ke orangnya, ke objeknya, yakni adalah Verdi Sambo. Apa yang kira-kira bisa mempengaruhi? Banyak ya, artinya dari saya ingin menekankan bahwa masyarakat seharusnya atau mungkin akan punya beberapa asumsi ya. Salah satunya adalah ketika berpikir bahwa jangan-jangan sudah diatur juga, disetting juga. Ingat posisi dari Bang Sambo sendiri yang cukup tinggi. Kemudian bisa juga dalam hal ini melihat dengan posisi yang setinggi demikian ada kemungkinan memang sudah mempelajari cara mengcounter poligraf misalnya, atau sudah beberapa kali melakukan poligraf dan seterusnya gitu. Dan itu kemungkinan itu ada. Ya. Oke, termasuk juga ketika dia menjadi Kadifropam, pasti sudah tahu dong apa yang kira-kira harus dihindari, apa yang harus kemudian dilindungi dan lain sebagainya ketika mengerjakan lie detector itu. Ya, kalau di negara lain yang setahu saya, paling enggak kalau di intelijen itu mereka diajarkan cara mengcounter poligraf agar kalau tertangkap dari agen lain ya, dari negara lain itu mereka tidak memunculkan rahasia negara. Itu yang saya tahu ya. Tapi kalau di kepolisian saya kurang tahu tepatnya. Cuman mungkin saja hal itu terjadi atau bisa diajarkan ya untuk level seperti itu. Oke, biasanya kalau Mas Handoko untuk uji lie detector sendiri kan tadi dikatakan katanya sarannya harus menggunakan juga poligraf ya, alat poligraf. Nah biasanya kalau untuk lie detector dan bedanya dengan alat poligraf ini seperti apa? Bagaimana memeriksa seseorang? Oh ya, ini sedikit koreksi. Sebetulnya kalau bicara alat lie detector yang dimaksud pasti poligraf tuh. Oke. Ya. Tetapi sebetulnya kalau kita mendeteksi kebohongan tuh ada sekitar 6 kanal yang kita perhatikan. Pertama wajah, kemudian gestur. Ketiga adalah suara, 4 gaya bicara dan kata-kata, ya 4 dan 5 gaya bicara dan kata-kata. Pilih. Kemudian yang terakhir adalah ANS, Autonomous Nervous System, ya di mana di dalamnya itu ada respiratory system, kemudian skin system, dan yang terakhir adalah respiratory sistem, dan satu lagi adalah terkait dengan denyut jantung, gitu ya. 3 hal ini sebetulnya menjadi objek dari pemeriksaan poligraf. Nah, tadi kan AN, Autonomous Nervous System, yang menggunakan poligraf.
Tapi ada juga yang ketujuh menggunakan gelombang otak. Ya, jadi ada 7 kanal yang sekarang dipercaya. Yang terakhir adalah menggunakan mesin yang namanya P300 brainwave. Ya, salah satunya seperti itu. Nah, di antara kelima sebelumnya kan ada ekspresi wajah, gestur, suara. Itu ada voice analyzer yang juga diyakini sebagai salah satu yang sama kategorinya dengan poligraf. Ya, nah alat ini atau voice analyzer ini ada 2 jenis, CVSA dan LVA salah satunya. Nah, LVA itulah yang saya pakai. Ya, saya ada otomatis LVA operator. Nah, itu yang saya gunakan untuk mendeteksi emosi. Ya, kalau kita bicara lie detector, sebetulnya ini selalu debatable. Artinya banyak yang tidak sepakat dengan istilah lie detector. Ya, nah makanya waktu saya pelajari LVA sendiri, saya juga diwanti-wanti untuk tidak menggunakan istilah lie detector sebetulnya gitu. Cuman ketika menjelaskan pendeteksian emosi, forensik emosi ya, yang kemarin saya sering gunakan label itu masyarakat bertanya-tanya, apa sih forensik emosi? Nah, sebetulnya itu sejatinya adalah lie detector yang lebih dikenal masyarakat ya. Oke, Mas Handoko, tapi Anda kan juga pernah terlibat ya dalam pemeriksaan seperti ini dengan melibatkan juga beberapa negara, beberapa kasus. Apakah Anda juga pernah terlibat dalam kasus serupa seperti uji kebohongan saat korbannya sudah meninggal? Oh, tidak pernah. Kalau korbannya gini, sebetulnya kalau korbannya meninggal ya pasti kita nggak bisa memeriksa juga. Ya, yang kita betul. periksa adalah yang hidup gitu. Nah, ini perkaranya kan masalahnya ini. Iya. Nah, jadi dalam hal ini saya pernah melakukan uji tersebut untuk beberapa kasus di swasta, ya, bukan di instansi. Oke. Kemudian kalau misalnya polisi kan juga sudah memeriksa Eliezer nih, ada juga Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, dibilang katanya mereka ini jujur, meskipun kita nggak tahu nih pertanyaannya apa dan jujurnya ini di bagian mana. Bagaimana Anda melihatnya ini, Mas Handoko? Nah, itu membuat saya super penasaran gitu kan. Satu, saya sudah katakan bahwa poligraf atau alat detektor seperti LVA sekalipun itu sangat bergantung dari 3 hal. Satu adalah kompetensi. Kompetensi dari si eksaminernya, misalnya saya gitu ya. Kemudian objektivitas dari saya, ya apakah saya punya kepentingan, apakah diancam, diintimidasi, ditakut-takuti dan mempengaruhi hasil pemeriksaan saya. Yang ketiga adalah pertanyaan. Bagaimana saya menyusun pertanyaan tersebut? Ya, nah kalau kita tadi melihat hasilnya, terus terang saya jadi penasaran pertanyaannya apa gitu. Kan yang kita tahu kan antara misalnya Barada E dengan Bang Ferdi Sambo kan tidak sama gitu ya. Tidak sama. Begitu juga mungkin dengan Kuat Ma'ruf, dengan bisa jadi dengan Bribka RR gitu ya. Berarti artinya kalau ada intimidasi ini juga mempengaruhi kejujuran seseorang atau jawaban seseorang? Sorry, gimana bisa diulang? Ya, kalau misalnya ada dalam tanda kutip intimidasi, Mas Handoko, apakah ini juga artinya mempengaruhi juga jawaban dari seseorang, termasuk juga dengan hasilnya? Lebih cenderung mempengaruhi pemeriksaannya atau eksaminernya. Jadi eksaminernya bisa saja malah membuat pertanyaan yang kurang optimal atau pemeriksanya ya artinya ya? Ya atau hasil grafiknya dengan tidak akurat. Masalahnya kan gini, yang ngerti cuman beliau yaitu si certified polygraph examinernya, yang lain nggak ngerti gitu. Jadi kalaupun dia sengaja salah baca atau sengaja membuat laporan yang tidak akurat, itu juga apa yang meriksa gitu loh. Oke, jadi ini kejujurannya seperti apa pertanyaannya ini juga bisa, yang perlu diketahui juga ya oleh publik ya, Mas Handoko ya? Sebetulnya ini juga yang mohon izin ya. Artinya publik memang menginginkan sekali mengetahui pertanyaan apa yang diajukan, sehingga kok bisa kedua belah pihak yang kita tahu itu bersiteru bisa mengatakan jujur. Ini saya sangat concern dengan itu. Bayangkan kalau hasil PT dan Bang Sambo juga sama-sama jujur. Nah, ya hanya gimana ini? Ya kan mereka aja dua-duanya
bertolak belakang antara Bang Sambo dengan Baradae. Oke. Nah, besok misalnya Bang Sambo juga jujur, saya bingung. Nah, saya sebagai praktisi ini concern jangan sampai alatnya ini yang jadi dipertanyakan gitu. Oke. Makanya kenapa saya turut prihatin dan memberikan pandangan saya. Baik, singkat Mas Handoko, satu pertanyaan lagi singkat saja. Apakah nanti lie detector ini juga akan berpengaruh dalam persidangan? Singkat Mas, berpengaruh atau tidak? Tidak, karena tidak ada hukumnya. Baik, tidak karena tidak ada hubungan untuk uji lie detectornya dalam persidangan. Terima kasih Handoko Gani, praktisi lie detector sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang.